Batal Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Karena dalam kehidupan kita tidak memiliki sukacita yang mantap dan yang mengalir terus-menerus seperti air sungai dan tidak pernah berhenti seperti ombak di tengah laut. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Percaya. Dia ada seorang sampai kepada anak kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan dalam kepada itu, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Mantap. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup. Ayah dan saudara yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan orang dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan ingat, orang yang percaya kepada yang tidak akan pernah dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Dan saya berdoa semoga kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita untuk hidup kita, walaupun kita mau istirahat, cuma tidak dari pendengaran. Mari dijadikan firman Allah kita dengar supaya tinggi dalam hidup kita, karena dengan iman kita menjadi tangguh dan kita bertumbuh pada besar apapun. Karena ini di nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih hidup, terima kasih Bapak, hidup dalam sukacita Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana tengah-tengah ya, kita tahu bahwa ini surat Filipi ini tema besarnya adalah bersukacita. Dan kita tahu bahwa saat ini ditulis dia sedang berada di penjara dan tahun 61 masih. Jadi kita tahu bahwa keadaannya memang sangat sulit. Dia bukan di penjara bukan karena kejahatan, tapi karena pemberitaan itu. Tapi demikian dia tetap penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan hal yang sangat antusias untuk menolong jemaat-jemaat, karena jemaat di Filipi ini sangat luar biasa. Ini adalah di mana Tuhan menolong ya dalam misi second missionary dari di Filipi dan terbentuk gereja. Dan jemaat di Filipi ini istimewa, suka memberi, dan pemberiannya kadang-kadang dikirim seperti waktu ini dan waktu itu jawab pun mereka melihat dan buatnya dia mau berterima kasih dan juga sekaligus mau menguatkan teman-teman bahwa ada hal yang jauh lebih besar yang harus mereka miliki, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi miliki sukacita dalam Tuhan. Nah, ketika kita hidup dalam sukacita Tuhan, maka kita dapat hidup dalam sukacita Tuhan walau sedang hidup menderita. Bagaimana yang kita baca, ya, walaupun dikatakan ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekali. Dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam apapun, sukacita Tuhan itu harus mengalir. Saya masih ingat peristiwa 171 dan itu tidak akan pernah saya lupakan. Karena apa? Tuhan mengajar saya tentang hal sukacita. Bayangkan saya tidak bisa tidur, tapi saya bisa tidur moro. Dia pikir saya kok sudah habis semua, kok bisa tidur moro. Saya katakan satu hal yang tidak bisa diambil daripada saya adalah misi.
ada Yesus, kita tidak kuat menanggung beban itu. Tapi kalau ada Yesus, kita tidak bersuka cita walaupun dalam penderitaan. Kenapa? Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, kita dapat hidup dalam sukacita Tuhan untuk melayani Kristus dan umatnya. Jadi kalau ada sukacita Tuhan, kita enjoy melayani. Kita tidak kan ada, kalau Anda lihat orang-orang, ada orang-orang yang dengan sukacita melayani Tuhan tanpa bayaran, mereka akan melayani. Apalagi diberikan berkat. Ini kalau orang-orang yang katakan mereka kami orang-orang profesional melayani harus dibayar. Ini sesuatu yang beneran bagi saya sangat tidak elegan. Seharusnya mereka orang-orang yang betul-betul profesional ini dia berharap kepada Tuhan. Walaupun gereja pastilah memberkati, nggak mungkin. Tapi kalau Anda minta untuk bisa melayani, untuk Anda dibayar sebelum Anda melayani, wah itu berat. Jadi berikanlah pelayanan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan terbaik. Saya ingat di Surabaya ketika saya melayani dan gereja memang memberikan berkat. Tapi dikatakan ini hanya hidup berkat. Nanti Tuhan memberkati. Dan betul-betul. Dan dia, gembala saya tidak melarang kami untuk berkat dari jemaat. Tapi ada gembala-gembala juga yang melarang orang untuk menerima dari jemaat. Tapi saya ketika saya ada di pengajian sini, saya tidak pernah melarang jemaat memberkati, malah saya suruh untuk memberkati. Kenapa? Memang dia layak untuk menerima kalau dia dalam pelayanan yang sungguh kepada Tuhan. Memang harus diberkati. Karena harus kita katakan, dan siapa kamu menerima ajaran itu, dia berkati dan memberikan. Nah, ya, jadi kita memberkati melayani Kristus dengan sungguh dalam hidup ini, di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, kita hidup dalam sukacita untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini tidak boleh Anda abaikan. Sukacitamu membawa engkau terus mempercayai Yesus sampai kau bertemu dengan. Yang keempat, karena ini dalam bentuk renungan. Yang keempat, kita dapat hidup dalam sukacita untuk terus dapat memberi dan menolong orang yang memerlukan. Jadi kita bisa memberi dalam kesulitan kita, ya. Tidak perlu harus memikirkan uang saya, memberikan rumah saya ditumpangi orang-orang miskin, tanpa harus membayar, dan hasil kemudian kita akan bisa miliki, ya. Dan sudah berapa dari baik dari Muslim, baik dari Hindu, baik dari sekarang Muslim, saya tidak pernah keberatan untuk itu. Asal mereka merawat anak saya. Dan karena saya tahu bahwa kebaikan Tuhan akan senantiasa datang kepada orang-orang yang suka menolong. Dan itu saya telah menikmati kebaikan dari Tuhan. Dan itu sebab saya katakan, sukalah walaupun dalam keadaan saya membuka air 24 jam sehari, dan untuk air keran, kalau air keran dibuka di samping sana, maka air saya tidak mengalir ke belakang. Jadi air itu mementingkan orang-orang untuk mengambil air. Kalau saya terpaksa, misalnya lagi sedang mandi, ada orang ngambil, paksa saya minta istri saya atau siapakah untuk menahan diri sebentar, karena saya tidak mandi. Karena tidak bisa air mengalir ke belakang. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah sukalah memberi. Kalau engkau suka memberi, engkau akan menikmati pertolongan Tuhan, engkau akan menikmati kebaikan Tuhan, engkau akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Kalau kita hidup dalam sukacita Tuhan, yang 4 hal ini kita akan lakukan dengan sukacita. Karena apa? Allah lah yang mengalirkan sukacita itu melalui Yesus Kristus supaya komplit sukacitamu dan engkau dapat melaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan di
dalam jemaat sedikit, dan demikian kita di akhir zaman ini yang kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami kita kita Tuhan. Terima kasih, dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami, kau kepada yang sakit, apapun sakit penyakitmu, kalau kau sakit angkat tanganmu dan kita berdoa, dan mari arahkan tanganmu kepada Tuhan dan kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita datang kepada mereka untuk pangan mereka, untuk menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita keluar dan oleh hidup, oleh kuasanya, oleh oleh firman yang kau. Terima kasih pertolongan kepada mereka. Dalam kau sedang mengalami masa-masa sulit, apapun Tuhan selalu mendatang kepada Tuhan, tempat kita berseru, tempat kita berbahagia, kalau saja kita melakukan apa yang kita dalam kau orang yang mulia Tuhan. Tuhan dia tangan-tangan dia arahkan susah mereka, penderitaan mereka, dan tahu apa yang kita tahu. Tuhan, dan kau dan aku tidak banyak orang. Itulah sebab kita pertolongan kepada supaya engkau menolong mereka, menyatakan kebaikan dalam nama Yesus. Sama seperti engkau telah menolong Ayub, ketika menolong saudara kita Abi Ibu dari segala kesusahan mereka, dan kau juga akan menolong mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan jangan lupa dalam keadaan beristirahat, saya mau istirahat dan berdoalah bersama dengan keluarga, baca firman Allah bersama dan katakan firman Allah depan mungkin kita ayat supaya apa ada firman Allah yang tinggal dalam kita. Kiranya firman itu akan bersemua. Mantap, mantap, mantap.